Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di Potelmi. Apa itu kak? Podcast Teknologi Laboratorium Medika. Podcast Teknologi Laboratorium Medik merupakan podcast pertama ya? Ya. Podcast pertama dari Prodi TLM yang dikelola oleh HMPS TLM. Oke, insya Allah. Dan diharapkan nanti ini podcastnya bisa berlanjut sampai episode selanjutnya sampai periode entah itulah pokoknya ya. Oke, di episode pertama ini episode pertama katanya pertama tuh mesti kenalan dulu ya kak ya. Iya. Oke, karena tak kenal maka tak apa kak. Taruh. Berat banget taruh cuy. Tak kenal maka kenalan lah ya. Masa iya diem-dieman gitu. Siapa dulu? Saya? Boleh? Iya kak, Oke. Sebut nama dulu. Oke guys, teman-teman, aku Sekar Karimah Rahma, bisa dipanggil Sekar. Aku dari TLM 2019, kelasnya 4, semester 4 aku guys. Kak Tata? Kenalin, nama aku Rizka Puritasari, biasa dipanggil Tata. Angkatan 19, kelasnya kelas 4 juga, 4A. Oke, 4A. Actually guys, sebenarnya aku sama Tata tuh satu kelas. Iya, kita sekelas ya kak. Iya, classmate. Dari semester 1 ya lah, orang kita nggak pernah ganti ya kelasnya. Iya. Jadi tuh dari semester 1 sampai semester 4 ini tuh aku sama Tata tuh sekelas terus. Nah teman-teman, di episode pertama banget ini, kita akan kenalan sama prodi kita. Kita akan mengulik seluk-beluk tentang TLM. Oh ya kak, kayaknya tuh banyak orang yang nggak tahu tentang TLM. Masih banyak gitu loh. Karena pengalaman saya dulu waktu masih SMA, itu tuh saya nggak tahu TLM itu apa. Cuma pernah denger analis kesehatan. Itu sama nggak sih kak sebenarnya? Kayaknya sama ya? Iya, itu sama. Itu analis kesehatan sama teknologi laboratorium medik itu sama aja kak. Oh, cuma ya beda nama gitulah. Iya, gitu ya. nama. Tadi aslinya sama aja guys. Iya, sama. Teknologi laboratorium medik sama analis kesehatan tuh sama aja. Oke, karena kita mau perkenalan nih sama TLM, otomatis kita butuh banget nih sama yang namanya narasumber. Aduh, ngomongnya susah banget nih kak. Mohon maaf ya guys, aku tuh kalau ngomong suka emang Belibet ya kak. belibet. Narasumber kita ini insya Allah yang udah expert, yang udah tahu banget nih sama TLM. Langsung panggil aja ya kak. Langsung aja. Langsung aja yuk. Ini dia Mbak Aptriana. Oke. For your information guys, Mbak Aptriana ini biasa kita panggil Mbak Ana ya. Iya. Nah Mbak Ana ini lulusan tahun kemarin ya kak? Ya, Iya, nggak sih? tahun ini. Oh tahun ini. Tahun kemarin apa tahun ini sih? Pokoknya lulusan pertama deh. Iya, lulusan pertama dari Prodi TLM UMP. Luar biasa banget nggak tuh? Langsung jadi laboran ya kak. Iya, wah. Jadi tuh kadang tuh bingung. Ini Kita manggilnya tuh. iya siapa mau bu apa mbak ya gitu. Juga kayak pernah lihat dulu, tapi masa iya sih pernah lihat gitu kan? Nah, dulu kan kita semester 1 nggak Iya. kenal ya. Ya. Gak paham-paham banget ya Iya, kak. nggak paham banget kakak tingkat kita tuh siapa aja gitu. Ternyata benar Mbak Ana ini merupakan kakak tingkat kita yang sekarang udah jadi laboran gitu guys. Dan ya nggak usah basa-basi banyak-banyak, langsung aja kita masuk ke pembicaraan kita tentang TLM bersama Mbak Ana. Baik, silakan Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana sudah meluangkan waktunya, sudah mau mengisi podcast teknologi laboratorium medik ini. Karena di episode pertama ini kita akan memperkenalkan prodi kita. Kita akan memberikan banyak informasi ke masyarakat tentang teknologi laboratorium medik. Oke Mbak Ana, langsung aja ya kayaknya nih Mbak, untuk pertanyaan pertama yang kayaknya umum banget ditanyakan sama orang-orang. Itu tuh yang pertama, TLM tuh apa sih Mbak? Nah, teknologi laboratorium medik tuh prodi apa sih? Mempelajari tentang apa sih? Ya, silahkan Mbak Ana. Bisa dijelaskan, diceritakan pengalaman Mbak Ana mengenai TLM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan sedikit sharing terkait tentang program studi
Teknologi Laboratorium Medik D4. Nah, apa sih itu program studi Teknologi Laboratorium Medik? Mungkin sebagian orang atau bahkan masyarakat umum belum banyak nih yang mengetahui terkait apa sih Teknologi Laboratorium Medik atau yang biasa disingkat dengan TLM. Yang kebanyakan orang tahu hanya analis kesehatan. Padahal nih, TLM dan analis kesehatan itu merupakan tenaga medis yang tugas dan fungsinya itu sama. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa apabila kita sudah memiliki gelar profesi, maka akan berubah nih dari TLM menjadi seorang ATLM. Apa sih seorang ATLM itu? Nah, ATLM itu merupakan ahli teknologi laboratorium medik. Sebutan ATLM ini digunakan setelah kita lulus di jenjang perkuliahan TLM dan telah dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi nasional. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Sesuai dengan namanya, teknologi laboratorium medik adalah program studi yang di dalamnya itu mempelajari tentang berbagai macam pemeriksaan laboratorium kesehatan, yakni melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, terus penetapan, serta pengujian terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan. Nah, bahan-bahan pemeriksaan yang biasa dilakukan seorang TLM yaitu seperti darah, dahak, sputum, tinja, cairan cerebrospinal, dan masih banyak lagi. Sekilas kita tahu ya teman-teman, bahwa TLM ini memiliki peran yang begitu besar dalam penunjang sebuah pemeriksaan di laboratorium, baik di rumah sakit, klinik-klinik, atau balai kesehatan lainnya. Nah, sebagai validator hasil pemeriksaan, yang nantinya hasil ini akan diberikan kepada dokter, yang kemudian dokter ini akan mendiagnosis suatu penyakit pada pasien dari hasil pemeriksaan lab yang dilakukan oleh seorang TLM atau ATLM. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu gambaran tentang Prodi Teknologi Laboratorium Medik atau yang biasa disebut dengan TLM. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Mbak tentang apa itu TLM. Ini buat teman-teman yang mau masuk ke TLM tuh pasti juga bertanya-tanya, pelajarannya gimana sih Mbak? Apa aja sih matkulnya nantinya bakal kita pelajari di TLM? Ya, oke, silahkan Mbak Ana. Baiklah, apa saja sih cakupan mata kuliah di TLM itu? Mungkin kalau ditanya apa saja mata kuliah yang dipelajari di TLM, selain mahasiswa TLM, mungkin masih banyak yang belum tahu ya, apalagi adik-adik yang masih sekolah di jenjang SMA, MA, ataupun SMK yang ingin masuk ke TLM. Mungkin masih sangat bertanya-tanya gitu ya, akan seperti apa sih mata kuliah yang dipelajari. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang mata kuliah di TLM itu sendiri. Yang pertama nih, pada awal semester itu kita akan menjumpai mata kuliah yang bersifat umum, seperti studi Islam, pendidikan kewarganegaraan, intensif English atau bahasa Inggris. Kemudian ada kimia analitik, media reagensia, biokimia, biologi medik, anatomi fisiologi, kemudian patofisiologi, instrumentasi atau pengenalan alat-alat di laboratorium, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun hal-hal yang perlu teman-teman ketahui bersama ya, bahwa TLM ini memiliki 8 mata kuliah wajib yang harus dikuasai, yaitu ada hematologi, kimia klinik, imunoserologi, mikologi, bakteriologi, parasitologi, kemudian ada toksikologi, dan sitohistoteknologi. Nah, selain ada 8 mata kuliah khusus yang harus dikuasai, seorang ATLM yang nantinya mata kuliah ini juga akan diujikan ketika kita melaksanakan uji kompetensi nasional.
Selain ada mata kuliah tersebut, juga ada beberapa mata kuliah lainnya, seperti kimia makanan dan minuman, transfusi darah, kemudian ada etika profesi, komunikasi, teknik sampling dan plebotomi, metodologi penelitian, kemudian ada statistika, manajemen laboratorium, dan masih ada beberapa lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, kiranya seperti itu gambarannya ya teman-teman. Baiklah, untuk mata kuliah khususnya yaitu ada hematologi nih. Nah, hematologi sendiri adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa-mahasiswi TLM selama perkuliahan, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang pemeriksaan darah lengkap, seperti hitung sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, platelet atau trombosit, pemeriksaan hemoglobin, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini nantinya seorang TLM juga harus bisa melakukan tindakan plebotomi. Apa sih tindakan plebotomi itu? Tindakan plebotomi yaitu proses pengambilan darah vena untuk dilakukan pemeriksaan yang diperlukan. Kemudian ada kimia klinik. Apa sih kimia klinik itu? Mungkin teman-teman atau adik-adik SMA, SMK maupun MA banyak yang belum tahu ya. Dengan mata kuliah ini mungkin masih sedikit asing. Nah, sekarang kita akan bahas kimia klinik. Apa sih kimia klinik itu? Kimia klinik adalah mata kuliah yang di dalamnya itu mempelajari tentang pemeriksaan zat penting dalam cairan tubuh manusia secara biologis untuk tujuan diagnosa tertentu. Nah, kimia klinik ini mempelajari tentang pemeriksaan urinalisa, faal hati, kemudian ginjal, dan masih banyak lagi indikator lainnya. Kemudian ada imunoserologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses identifikasi antigen dan antibodi pada tubuh manusia. Di dalam dunia perkuliahan sendiri, mata kuliah imunoserologi ini mencakup beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan bidal, asto, rheumatic factor, TPHA, RPR, HBsAg, dan lainnya. Dan masih banyak lainnya lagi. Kemudian ada mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur, atau yang sering kita sebut itu sebagai cendawan. Dan masih ada banyak mata kuliah lainnya ya, seperti bakteriologi, parasitologi, toksikologi, serta sitohistoteknologi. Baiklah, mungkin kurang lebihnya begitu ya teman-teman, gambaran dari cakupan mata kuliah di TLM, dari yang umum hingga yang khusus. Apabila kurang jelas, teman-teman bisa nih googling ataupun tanyakan langsung dengan dosen, kakak tingkatnya, ataupun teman saudara yang sudah lulus di perkuliahan TLM. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, itu teman-teman matkulnya tadi buat teman-teman yang mau masuk ke TLM, terutama TLM UMP, sedikit banyak sudah ada lah ya gambaran nanti mau mempelajari tentang apa aja. Nah, karena ini kita itu D4, bukan S1 ya Mbak, tapi kesetara lah ya, D4 sama S1 itu kan mesti banyak praktikumnya. Lapraknya banyak juga nggak sih Mbak, atau kita cuma praktikum, lapraknya enggak ada? Itu kalau di TLM lapraknya sedikit atau banyak Mbak Ana? Oh iya guys, laprak itu laporan praktikum ya, jadi jangan bingung nanti kalau ada pembahasan laprak. Nah, laprak itu singkatan dari laporan praktikum, oke? Bener nggak sih di TLM itu banyak laporan praktikumnya? Nah, mungkin ini adalah sebagian besar pertanyaan dari calon mahasiswa baru ya, atau mungkin yang baru akan masuk di prodi TLM. Jawabannya adalah iya, betul sekali ya teman-teman. Karena banyaknya praktikum di TLM, kemudian mahasiswa itu diwajibkan membuat laporan di setiap praktikumnya. Bahkan sampai semester 7 pun laporan masih tetap ada, hanya saja tidak sebanyak di semester 1 sampai semester 6.
Lalu, bagaimana nih cara membagi waktu untuk mengerjakan laporan agar sesuai deadline? Nah, sebenarnya permasalahan ini akan selalu ada ya di setiap mahasiswa. Tidak bisa dipungkiri juga sebenarnya. Karena saya sendiri pun ketika dulu ada di fase itu, ketika laporan menumpuk dan lain-lain, pasti akan ada rasa keteteran. Tapi bagaimana caranya untuk mensiasati supaya laporan selesai tepat waktu? Nah, yang pertama, teman-teman itu harus gunain sistem nyicil laporan. Jangan mengerjakan laporan besok dikumpulkan, sekarang baru dikerjakan. Selain tidak efektif, juga hasil laporan terkadang tidak maksimal. Nah, yang kedua, sebelum itu kita harus cari nih materi, jurnal, makalah di internet, atau bisa juga teman-teman itu mencari referensi buku untuk bahan pembuatan laporan. Jadi, kita itu sudah mempersiapkan materi, setelah itu baru dituliskan di laporan. Setelah itu, jangan lupa nih untuk menuliskan setiap tugas deadline di whiteboard atau tulisan di note. Gunanya itu untuk mengingatkan kita untuk membuat target. Kapan sih harus menyelesaikan laporan tepat waktu gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu saja ya teman-teman. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Baik, tadi kan lapraknya katanya banyak banget ya Mbak di TLM. Nah, pasti kan ada beberapa mahasiswa yang ngerasa jenuh, ngerasa capek gitu. Kalau menurut Mbak Ana sendiri, gimana sih kita mengatasi jenuh itu? Gimana kita mengatasi capek dengan semua laporan-laporan yang kita kerjakan itu, Mbak Ana? Nah, jadi kalau ada pertanyaan, gimana sih caranya mengatasi jenuh ataupun bosan sama tugas ataupun sama laporan? Sebenarnya jenuh atau bosan itu adalah hal yang wajar ya teman-teman, yang biasa melanda mahasiswa nih, apalagi ditambah tugas dan laporan. Belum lagi kalau yang harus mengikuti organisasi. Kita harus dituntut untuk melakukan kegiatan ini dan dituntut untuk melakukan kegiatan itu. Tetapi kembali lagi ya teman-teman, apapun pilihan yang sudah kita pilih, tetap harus memperhatikan skala prioritas. Ingat bahwa tujuan utama kita adalah untuk kuliah. Harus ada kewajiban utama yang harus terselesaikan dengan baik satu persatu. Yang namanya rasa bosan, rasa jenuh, saya rasa setiap kita jadi mahasiswa itu pasti akan merasakan hal itu. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita tanamkan di dalam mindset kita, bahwa segala tugas kuliah, baik laporan, tugas praktikum, dan lain-lain, itu jangan terlalu dibuat beban yang berat. Nikmati saja, kemudian ikutin alurnya, insya Allah pasti kita bisa melewati fase itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih, tapi kalau udah jenuh kita harus ngapain? Kalau saya pribadi sebenarnya tipe orang yang santai, tetapi setiap harinya itu tetap ada progres yang harus terselesaikan, begitu. Mungkin yang pertama itu gimana caranya biar kita nggak bosen atau kita untuk mengatasi rasa jenuh. Yang pertama kita harus relaks sebentar, meninggalkan sebentar semua tugas yang harus dikerjakan. Tetapi harus diingat bukan untuk tidak dikerjakan ya, tetapi hanya sekedar untuk merelaksasi otak atau tubuh kita supaya tidak merasa jenuh ataupun kelelahan. Begitu. Lalu yang kedua itu yang sudah tadi saya katakan, bahwa kita ini harus menerapkan sistem nyicil laporan atau nyicil tugas gitu ya. Setidaknya sebelum memulai atau menulis laporan atau tugas ini, kita sudah mempersiapkan materinya. Jadi tidak harus semua laporan atau tugas itu dikerjakan pada saat yang bersamaan. Kalau sudah begini, pasti akan keteteran di akhirnya. Nah, biasanya hal-hal begini ini
yang menyebabkan kebanyakan mahasiswa yang kemudian menjadi stres dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga itu bisa dengan cara teman-teman itu berolahraga. Pada saat jenuh karena tugas, mungkin sebaiknya kita harus bisa menyempatkan untuk berolahraga walau hanya sekedar jogging ataupun stretching. Setidaknya melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga seminggu sekali ataupun 2 kali dapat merelaksasi kejenuhan dari padatnya tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, the last question, Mbak Ana, karena tadi udah membahas seluk-beluk tentang TLM, pelajarannya apa aja, laporannya apa aja, dan ini umum juga nih ditanyain, nanti kalau lulus jadi apa? Nah ini nih, biasanya kan ada yang, wah nanti lulus jadi apa ya? Kerja nggak ya? Gitu. Kalau di TLM sendiri prospek kerjanya bagaimana tuh Mbak? Mungkin setelah kita tadi membahas apa itu TLM dan membahas apa saja cakupan mata kuliah di TLM, pasti banyak juga ya dari teman-teman atau adik-adik sekalian yang bertanya-tanya nih tentang prospek kerja TLM untuk kedepannya. Nah, baiklah teman-teman, untuk pertanyaan ketiga yaitu tentang prospek kerja seorang TLM ya. Bagaimana sih prospek kerja lulusan di TLM itu? Mungkin sebelumnya saya ingin sharing sebentar. Saya juga sebagai salah satu mahasiswi alumni TLM D4 UMP sangat bangga nih telah menyelesaikan dan berkuliah di jurusan TLM UMP. Karena banyak hal-hal dan ilmu yang didapatkan setelah lulus. Dan kalau berbicara tentang prospek kerja, alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di TLM UMP sebagai asisten dosen. Tetapi bukan hanya itu ya teman-teman, prospek kerja di lulusan TLM ini bisa juga nih di rumah sakit pemerintah atau swasta, di puskesmas, laboratorium kesehatan swasta, balai laboratorium kesehatan, lembaga pendidikan dan institusi, kemudian bisa juga di lembaga penelitian sains dan balai pengawasan obat dan makanan atau BPOM. Nah, di sini saya punya sedikit cerita dan pengalaman ya teman-teman. Pada tahun 2016 silam, ketika awal saya masuk di prodi TLM, nah saat itu saya tuh belum ada gambaran sama sekali bagaimana sih prospek kerja di TLM untuk kedepannya. Pada saat itu, ketika saya sedang tes kesehatan untuk syarat pendaftaran kuliah di TLM, saya ditanya nih, dan sepertinya diberi sinyal positif oleh seorang petugas kesehatan di klinik tersebut. Beliau mengatakan kepada saya bahwa nanti 4-5 tahun ke depan, tenaga kesehatan TLM ini akan sangat dibutuhkan, dan bahkan dicari oleh rumah sakit, klinik, atau balai kesehatan lainnya. Ternyata benar ya teman-teman. Setelah saya dan teman-teman lainnya lulus dari TLM UMP, terbukti nih bahwa lulusan TLM sangat dibutuhkan dan dicari. Terbukti juga bahwa teman-teman saya sudah banyak yang mendapatkan tempat kerja yang bagus, seperti di rumah sakit pemerintah atau swasta, atau bahkan di klinik sekalipun. Nah, dari pengalaman dan cerita saya, mungkin dapat disimpulkan bahwa teman-teman semuanya ini jangan khawatir nih tentang bagaimana sih prospek kerja nantinya di TLM. Insya Allah prospek kerja lulusan di TLM ini masih banyak peluangnya ya, dan masih sangat dicari dan dibutuhkan sebagai tenaga medis penunjang laboratorium. Kiranya begitu, kurang lebihnya terima kasih. Oke teman-teman, telah sampai di ujung pembicaraan. Asik sekali tadi ya Kak pembicaraan kita di episode pertama ini. Banget. Buat teman-teman, semoga podcast episode pertama ini bisa memberikan informasi buat teman-teman yang tadi masih bingung TLM itu apa, pelajarannya apa aja, lapraknya banyak apa enggak, setelah lulus mau jadi apa.
Semoga ini podcast bisa membantu menjawab semua kebingungan teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang masih kepo-kepo tentang TLM, terutama TLM UMP, bisa banget mampir di IG kita namanya HMPS apa Kak? HMPS apa Kak? HMPS TLM underscore UMP. Ya, itu maksudnya HMPS TLM underscore UMP. Avanya warnanya hitam, logo HMPS hitam putih. Ya, nanti di search aja HMPS TLM underscore UMP. Dan podcast kita ini bisa kalian dengarkan di YouTube ya. Namanya apa Kak? HMPS TLM UMP. Dan di Spotify HMPS TLM UMP. juga. Oke. Kalau teman-teman bingung YouTube-nya mana, Spotify mana, bisa langsung mampir ke IG HMPS TLM UMP. Nanti di bio akan ada linknya ya. Ya. Sama- Dan cek highlight juga. Oke, di highlight juga nanti bisa dicek. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Have a nice day and wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.